Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya buat khusus untuk teman-teman mahasiswa, terutama yang sudah berada pada semester akhir, tapi masih kesulitan untuk menulis proposal penelitian atau skripsi. Video ini sifatnya hanya memberikan gambaran secara umum, harapannya kalian tahu langkah awal apa yang harus kalian lakukan. Dalam video ini ada 4 hal utama yang akan saya bahas. Pertama, tentang apa sih penelitian itu, kemudian bagaimana menemukan ide atau topik menarik dan kekinian, kemudian bagaimana sih karakteristik penelitian yang baik, dan yang terakhir, bagaimana menulis proposal riset. Baik, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu tentang penelitian itu sendiri. Apa sih sebenarnya penelitian itu? Pada dasarnya, penelitian itu bertujuan untuk menghasilkan sebuah pengetahuan yang dilakukan secara sistematis. Artinya, ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti. Secara umum, terdapat 2 pendekatan dalam penelitian. Yang pertama adalah pendekatan deduktif. Artinya, kita mengadopsi sebuah teori, kemudian kita menguji teori tersebut menggunakan data. Biasanya disebut juga dengan teori driven. Kemudian yang kedua adalah pendekatan induktif. Pada pendekatan ini kita mengeksplorasi topik atau fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita dan kemudian mengkaitkan topik atau fenomena tersebut dengan teori-teori yang sudah ada. Ini disebut dengan pendekatan induktif. Kenapa ini penting? Karena ini nanti akan berpengaruh terhadap desain penelitian yang akan kita lakukan. Detailnya mungkin akan kita bahas di video berikutnya. Nah, yang paling penting biasanya adalah bagaimana sih mendapatkan ide atau topik penelitian? Gitu ya. Ada banyak cara untuk kita mengembangkan ide atau topik penelitian. Yang pertama, dengan membuat mind map atau kerangka berpikir tentang sebuah topik yang besar yang menurut Anda menarik, kemudian dari topik itu Anda bisa membuat cabang-cabang dan ranting-ranting yang lebih spesifik lagi. Kita juga bisa mencatat semua pertanyaan-pertanyaan penelitian sebelumnya. Jadi kita bisa melihat arahnya kira-kira bagaimana sih topik penelitian yang baik itu. Kemudian kalau kita sudah merasa ada sesuatu yang menarik, kita juga bisa untuk melakukan publikasi terhadap topik itu. Maksudnya Anda posting di sosial media misalnya atau menggunakan blog dan minta saran kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Biasanya sedikit banyak 1 atau 2 saran tersebut akan memberikan inspirasi terhadap topik penelitian yang akan kita buat. Kemudian kita juga bisa berpikir tentang bagaimana kita mengaplikasikan hasil penelitian itu atau yang disebut dengan practical contribution. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menemukan topiknya yang menarik dan kekinian itu? Biasanya yang saya lakukan adalah yang pertama membaca berita. Cari topik yang sesuai dengan bidang Anda, misalnya cari berita tentang bisnis dan manajemen. Anda lihat isu-isu terhangat apa yang sedang dibahas. Di sana mungkin akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang menurut Anda penting untuk dicari jawabannya lewat sebuah penelitian. Kalau kita sudah menemukan kata kuncinya dari berita-berita tersebut, kita bisa melakukan pencarian terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Misal menggunakan bantuan search engine atau Google Scholar misalnya, kita filter penelitian-penelitian terbaru misal dalam 3-5 tahun terakhir. Apa yang dibahas oleh orang-orang. Kemudian kita bisa melihat apa yang disarankan oleh mereka. Nah, saran ini penting, artinya itu adalah peluang-peluang kita untuk meneruskan penelitian yang sudah ada tadi. Kemudian tidak jarang saya sering menemukan topik itu lewat observasi lingkungan sekitar. Misal ada fenomena apa yang cukup menarik di lingkungan sekitar Anda, misal tentang adopsi penggunaan e-money.
Anda melihat ada sesuatu hal yang menarik dari lingkungan sekitar Anda. Bagaimana misalnya orang-orang tua lebih resisten terhadap penggunaan e-money dibanding anak-anak muda? Apakah ada hubungannya dengan kemampuan literasi digitalnya? Misalnya seperti itu. Nah, ini bisa digali untuk bisa menjadi sebuah topik penelitian. Lalu, kalau sudah menemukan topik tadi, bagaimana sih karakteristik penelitian yang baik itu? Ada dua hal di sini, yaitu capability dan appropriateness. Capability itu berbicara tentang apakah memungkinkan untuk dilakukan gitu ya. Pertama, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu kita untuk menjawab apakah ini layak atau tidak gitu ya. Yang pertama adalah, apakah topik penelitian ini merupakan sesuatu yang menurutmu menarik? Ini pertanyaan yang cukup penting karena ini menilai seberapa kita termotivasi untuk mencari jawaban atas topik penelitian yang kita ajukan. Semakin kita tertarik, kita akan semakin termotivasi untuk mencari tahu dan menemukan jawabannya. Kemudian yang kedua, apakah kira-kira bisa diselesaikan dengan jangka waktu atau skill yang kamu miliki? Misalkan Anda punya target mau lulus 1 semester, yang kurang lebih sekitar 3-4 bulan. Penelitian ini bisakah selesai dalam jangka waktu itu? Artinya tidak boleh topiknya ini terlalu besar dan juga itu tidak boleh terlalu kecil gitu ya. Kemudian yang juga kita pertimbangkan adalah apalagi ini untuk penelitian yang Anda niatkan untuk publikasi pada skala internasional atau di jurnal-jurnal yang bereputasi. Maka kekinian ini sangat penting. Artinya, apakah kira-kira setelah penelitian ini selesai untuk dilakukan, apakah dia masih menjadi topik yang kekinian? Atau sudah basi ketika penelitian itu sudah selesai gitu ya. Dan yang menurut saya juga cukup penting adalah apakah sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian itu tersedia. Apa sumber daya yang dimaksud? Ini bisa berupa data misalnya, apakah datanya ada dan memungkinkan untuk kita dapatkan. Atau apakah uangnya ada ketika misalnya ini adalah sebuah penelitian eksperimen. Apakah Anda punya sumber dana untuk menyelesaikan penelitian itu? Termasuk juga memungkinkankah Anda akses terhadap narasumber? Nah, ini juga menjadi cukup penting. Misal, apa Anda ingin meneliti tentang dampak terorisme terhadap keluarga teroris misalnya gitu ya, dampak isu-isu terorisme terhadap keluarga mantan terdakwa teroris misalnya. Nah, apakah memungkinkan Anda untuk mendapatkan narasumbernya? Mudahkah itu dilakukan? Berlawanankah dengan ethical concern? Karena ini menjadi hal yang cukup signifikan untuk dipikirkan. Kemudian yang kedua, kira-kira ini worth it nggak sih gitu ya untuk kita lakukan? Yang pertama, apakah ruang lingkup penelitian ini sudah memenuhi standar institusi Anda? Kapan ini bisa dikatakan layak sebagai sebuah skripsi misalnya atau tesis atau disertasi? Kemudian yang kedua, apakah ada literatur terkait sesuai dengan topik yang tadi Anda ingin teliti? Dan apakah hasil penelitian ini kira-kira akan memberikan pengetahuan yang baru? Artinya, sebuah pertanyaan penelitian tentunya adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab begitu saja tanpa adanya penelitian. Kalau pertanyaan penelitian itu sudah bisa dijawab tanpa kita melakukan penelitian, berarti ini nggak worth it penelitiannya. Untuk apa diteliti kalau kita sudah tahu jawabannya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah ini juga mungkin bisa dipikirkan terkait dengan cita-cita Anda ke depannya. Misalkan setelah lulus Anda ingin menjadi seorang auditor, maka akan sangat memberikan nilai tambah apabila topik skripsi atau topik penelitian yang mau Anda jadikan skripsi itu ada hubungannya dengan audit. Karena ini akan sangat mendukung karir goal Anda. Selanjutnya, bagaimana menulis proposal riset? Di sini ada 5 tahapan yang menurut saya cukup penting. Tentunya detailnya Anda harus membaca kembali buku panduan skripsi atau buku panduan penelitian di institusi Anda masing-masing.
Tapi menurut saya bagian yang paling penting adalah nomor 1 itu research question. Bagaimana kita menurunkan sebuah topik menjadi sebuah pertanyaan penelitian. Apa sih yang mau kita jawab setelah penelitian ini selesai, gitu ya. Kemudian yang dari setelah kita menemukan pertanyaan penelitian, biasanya sifatnya normatif atau sebuah pertanyaan yang cukup besar, gitu ya. Nah, kita turunkan menjadi beberapa tujuan. Jadi tujuan ini sifatnya adalah operasionalisasi dari rumusan masalah atau dari research question Anda. Kemudian yang ketiga, cari literatur-literatur terkait. Kemudian yang keempat, tentukan bagaimana Anda akan menyelesaikan penelitian ini. Apakah menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif atau mixed method, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah jadwal penelitian. Kenapa ini penting? Karena jadwal penelitian ini selain ini juga bisa digunakan untuk melihat kelayakan dari proposal riset Anda oleh penguji, juga ini membantu Anda untuk menentukan target-target dan tahapan-tahapan untuk menyelesaikan penelitian itu. Baik, selanjutnya kita akan mendetailkan tentang bagaimana membuat research question yang baik. Ya, tentunya namanya sebuah pertanyaan itu selalu kita mulai dengan 5W1H. What, when, where, who, why, dan how. Akan tetapi tentunya pertanyaan penelitian yang baik adalah pertanyaan yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Bagaimana pertanyaan yang terlalu besar? Itu adalah pertanyaan yang kira-kira untuk menyelesaikannya itu tidak mudah. Atau tidak spesifik apa yang mau dilakukan gitu. Sementara pertanyaan yang terlalu kecil artinya bisa dijawab dengan mudah. Mungkin misalnya berapakah biaya promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam 1 tahun terakhir. Ini hanya kita tinggal mengumpulkan dokumen, kita sudah bisa menjawabnya tanpa menggunakan kaidah penelitian yang cukup kompleks gitu ya. Jadi pertanyaan penelitian itu harus spesifik tetapi juga tidak bisa terlalu mudah untuk dijawab atau ditebak jawabannya. Nah, jenis pertanyaan ini juga nanti akan menentukan apakah pertanyaan penelitian kita ini akan menggambarkan sesuatu yang sifatnya deskriptif. Kita mau melihat tren, kita mau melihat statistik, atau misalnya kita mau melakukan potret terhadap sebuah fenomena, gitu ya. Atau sifat yang eksploratif, dari sebuah fenomena atau kasus kita gali lebih dalam, gitu ya. Atau berupa penjelasan terhadap teori. Biasanya untuk yang eksploratif ini menggunakan desain penelitian kualitatif, dan yang eksplanasi ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Karena dia bersifat lebih eksplanasi itu lebih ke deduktif, sementara eksploratif itu untuk pendekatannya induktif. Nah, hati-hati membuat rumusan masalah, karena saya banyak sekali menemukan rumusan masalah yang bermasalah. Bagaimana itu? Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, sudah diketahui jawabannya. Contoh misalnya, apakah ada pengaruh gadget edik terhadap intensitas melihat monitor? Ini sudah bisa kita temukan jawabannya, atau tanpa mewawancarai, tanpa mendapatkan data, kita sudah pasti tahu yang namanya gadget edik pasti melihat monitornya sering, gitu ya. Nah, kemudian terlalu sederhana. Contoh misalnya tadi saya contohkan, berapakah biaya yang dibutuhkan untuk promosi? Ini terlalu mudah untuk dijawab. Atau yang ketiga adalah terlalu sulit untuk dijawab. Karena misalnya kita tidak punya akses terhadap narasumber, kita tidak punya akses terhadap datanya. Contoh, mengapa siswa SMA tahun 1990 lebih memilih masuk pendidikan taruna daripada kuliah? Nah, ini mungkin akan sulit dijawab gitu. Apakah kita punya akses terhadap data mahasiswa tahun 1990 di mana di Indonesia atau di salah satu provinsi? Ini mungkin akan sulit menemukan datanya. Dan yang terakhir, tidak memberikan kontribusi teoritis sama sekali. Sedikit banyak yang namanya penelitian itu pasti harus memberikan kontribusi terhadap pengetahuan, gitu ya.
Setelah kita sudah menemukan rumusan masalah yang baik, selanjutnya adalah kita membuat tujuan atau objektif. Seperti yang tadi saya sampaikan, tujuan itu adalah cara kita menjawab rumusan masalah. Jika rumusan masalah masih bersifat normatif, maka tujuan bersifat operasional. Tujuan memberikan arahan akan apa yang peneliti lakukan. Contoh misalnya, rumusan masalahnya adalah seberapa efektif penggunaan internet dan intranet dalam peningkatan komunikasi antara pegawai. Maka, ini bisa kita pecah menjadi beberapa tujuan. Yang pertama, kita mengidentifikasi channel intranet dan intranet dalam perusahaan apa saja. Kemudian yang kedua, kita bisa tujuannya adalah mendeskripsikan tujuan masing-masing channel komunikasi. Kemudian yang ketiga, menentukan ukuran efektivitas setiap channel. Kemudian melakukan komparasi antar channel, mana yang lebih efektif, mana yang tidak. Dan yang terakhir memberikan rekomendasi. Jadi sifatnya tujuan ini adalah membantu kita untuk menjawab rumusan masalah. Tahapan-tahapannya apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya, temukan teori dan penelitian terdahulu. Sebenarnya menemukan teori dan penelitian terdahulu ini bukan merupakan sebuah langkah yang sifatnya selesai satu kali kita lakukan. Ketika kita mau menemukan topik, kita pasti sudah membaca teori dan penelitian terdahulu. Ketika kita menulis rumusan masalah, kita juga membaca teori dan penelitian terdahulu. Jadi, menemukan teori dan penelitian terdahulu menurut saya ini kita lakukan sepanjang kita melakukan penelitian. Artinya dia tidak berupa sebuah tahapan yang kita lakukan kemudian selesai. Bahkan setelah kita mendapatkan analisis data, kita akan kembali lagi kepada teori. Apakah sesuai hasil analisis data kita dengan teori yang sudah ada? Jadi kita temukan variabel apa yang mau kita teliti, kemudian kita lihat hubungan sebab akibatnya, dan juga kita menggunakan logika di sini. Baik, selanjutnya yang biasanya juga cukup membingungkan bagi mahasiswa adalah tentang metode penelitian yang akan diambil. Apakah ini termasuk pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau mixed method, atau R&D? Ya, ini tadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus kembali lagi pada tujuan awal penelitian kita. Apakah kita ingin membuktikan sebuah teori, atau menggunakan pendekatan deduktif, atau menggunakan pendekatan induktif, artinya kita mengeksplorasi sebuah fenomena. Nah, ini agak tricky, hingga mungkin ini perlu dibahas lebih mendalam di slide yang lain gitu ya. Sehingga intinya adalah metode penelitian ini cukup penting untuk menentukan bagaimana langkah kita selanjutnya. Jadwal penelitian. Ada banyak mahasiswa yang biasanya meremehkan jadwal penelitian. Dia hanya copy paste jadwal penelitian dari proposal temannya, kemudian dimasukkan ke dalam proposal yang ia punya gitu ya. Ini sebenarnya tidak tepat, karena jadwal penelitian ini tentunya berbeda-beda antar peneliti. Karena di dalam jadwal penelitian itu ada tahapan-tahapan yang mungkin berbeda antar satu peneliti dengan penelitian yang lain. Jadi tadi gunanya jadwal penelitian adalah untuk reviewer, untuk melihat apakah kira-kira ini memungkinkan untuk diselesaikan dalam rentang waktu yang Anda punya. Dan untuk peneliti, untuk melihat langkah-langkah yang harus dia lakukan dan untuk menentukan target kapan dia menyelesaikan penelitian itu. Kemudian setelah Anda tulis proposal, Anda harus mengevaluasi proposal tadi. Ini ada checklist yang saya dapatkan dari bukunya Marks and Sanders ya. Untuk mengevaluasi proposal penelitian kita, ada beberapa pertanyaan, dan kalau semuanya kita bisa centang, itu berarti penelitian Anda sudah proposal penelitian Anda sudah cukup komprehensif. Oke, mungkin itu saja untuk di video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.